Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan membahas sebuah mata kuliah, yakni etika pemberitaan. Di mana dalam sebuah etika pemberitaan ini ada namanya kode etik jurnalistik. Asas-asas kode etik jurnalistik ini mencakup pedoman seorang wartawan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Tentu saja kita akan membahas tentang pengertian asas dan kode etik. Nah, asas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tumpuan pedoman. Jadi asas ini adalah tumpuan atau pokok berpikir. Nah, sedangkan kode etik jurnalistik itu berasal daripada dua kata, yakni kode dan etik. Jadi kode itu berasal daripada bahasa Latin codex. Kode adalah buku undang-undang, kumpulan sandi, dan kata yang disepakati dalam lalu lintas telegraf, serta susunan prinsip hidup dalam masyarakat. Sedangkan etik dan etika dalam bahasa Prancis berarti ethique. Dalam bahasa lain atau etica, dalam bahasa Yunani adalah ethos. Nah, etika adalah moral. Jadi, dalam suatu etika itu praktiknya adalah ajaran kesusilaan. Seperti itu. Selanjutnya, jadi dari rangkuman tersebut, kode etik jurnalistik adalah seperangkat ketentuan mengenai tata cara dan tata tindak dalam bidang jurnalistik dan bidang penulisan berita atau karangan untuk penerbit umum, baik itu harian maupun majalah, ataupun kantor berita. Kesadaran tentang begitu pentingnya memiliki pedoman untuk melaksanakan tugas jurnalistik membuat wartawan Indonesia tergabung dalam Persatuan Wartawan. Jadi sangat penting untuk mempunyai pedoman jurnalistik itu sendiri untuk mengatur setiap tugas dari seorang wartawan. Baik, selanjutnya pada tahun 2006 Dewan Pers berhasil merumuskan kode etik jurnalistik yang baru yang memuat 11 butir, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beretika buruk. Yang kedua, wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Dan yang ketiga, wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampur adukan fakta dengan opini yang menghakimi, serta menerpakan praduga dan tak bersalah. Nah, selanjutnya yang keempat, yakni wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Selanjutnya, wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan, susila, dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Nah, selanjutnya, wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Dan yang ketujuh, wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo informasi latar belakang dan off the record sesuai dengan kesepakatan. Nah, selanjutnya, wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani. Nah, selanjutnya, yang kesembilan, wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya kecuali untuk kepentingan publik. Nah, selanjutnya, wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, atau pemirsa. Dan yang terakhir, wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara profesional. Nah, selanjutnya asas-asas kode etik jurnalistik. Nah, ada 4 asas-asas kode etik jurnalistik. Yang pertama itu asas demokrasi. Nah, demokratis berarti harus disiarkan secara berimbang dan independen. Selain itu, pers wajib melayani hak wajib dan hak koreksi, dan pers harus mengutamakan kepentingan publik.
Nah, selanjutnya asas profesionalitas. Pengertian asas ini adalah wartawan Indonesia harus menguasai profesinya, baik dari segi teknis maupun filosofinya. Misalnya, pers harus membuat, menyiarkan, dan menghasilkan berita yang akurat dan faktual. Dengan demikian, wartawan Indonesia terampil secara teknis, bersikap sesuai norma yang berlaku, dan paham terhadap nilai-nilai filosofi profesinya. Nah, selanjutnya yang ketiga, asas moralitas. Hal-hal yang berkaitan dengan asas moralitas antara lain, wartawan tidak menerima suap, wartawan tidak menyalahgunakan profesi, tidak merendahkan orang miskin dan orang cacat, seperti yang sudah dikatakan 11 asumsi sebelumnya. Nah, yang keempat adalah asas supremasi hukum. Dalam hal ini, wartawan bukanlah profesi yang kebal dari hukum yang berlaku. Untuk itu, wartawan dituntut untuk patuh dan tunduk kepada hukum yang berlaku. Nah, berbagai pelanggaran asas kode etik jurnalistik. Yang pertama itu pelanggaran tentang amplop, tentang off the record, tentang balance atau cover both sides, berita tanpa wawancara, tentang judul bermasalah, kemudian tentang kesalahan visual. Nah, selanjutnya ada tujuan asas kode etik jurnalistik. Yang pertama itu adalah untuk mencapai suatu pendirian dalam menggunakan pandangan-pandangan moral, mampu membantu agar kita jangan kehilangan orientasi, dapat membedakan antara apa yang hakiki dan apa yang boleh saja berubah, dan dengan demikian tetap sanggup untuk mengambil sikap-sikap yang dapat kita pertanggungjawabkan. Jadi selanjutnya, mampu membantu agar kita jangan naif atau ekstrem. Kita jangan cepat-cepat memeluk pandangan baru, tetapi juga jangan menolak nilai-nilai hanya karena baru dan belum biasa. Selanjutnya, agar mampu berpartisipasi tanpa takut-takut dan dengan tidak menutup diri dalam semua dimensi kehidupan masyarakat yang sedang berubah. Nah, dampak daripada asas kode etik jurnalistik. Nah, ada dampak negatifnya dan juga ada dampak positifnya. Jadi, dampak positifnya itu yakni sebagai atribut kebebasan pers, sebagai payung hukum bagi wartawan dan risiko kekerasan. Sajian-sajian dalam pers menjadi lebih akurat, efektif, dan efisien. Kemudian kompasnya para wartawan. Nah, kemudian dampak negatifnya juga, nah, bagaimanapun sangatlah sulit untuk menjamin berlakunya kode etik jurnalistik secara utuh dan konsekuen. Hal ini tidak mungkin. Banyaknya media, khususnya elektronik, berani melangkah dengan norma-norma kode etik jurnalistik maupun undang-undang pers yang melarang setiap wartawan bertindak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Jadi, dalam setiap kesimpulannya adalah wartawan harus tetap mematuhi sebuah pedoman daripada kode etik jurnalistik itu sendiri supaya tetap tidak keluar daripada aturan itu. Mungkin bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.